Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam video kali ini. Harapan dan doa saya bagi Anda yang lagi menyimak video ini, semoga diberikan kemurahan rezeki, keberkahan umur, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, selama ini mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal mayat tersebut juga ternyata menjerit ketika sedang dimandikan. Diceritakan Aisyah ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah, ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Nabi. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai ummul mukminin. Begitu ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka Aisyah menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai ummul mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat ubun-ubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tahukah Anda kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang serta menangisinya. Ucap Nabi, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu. Sahut Rasulullah, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikuburkan di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban istrinya ini. Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datang tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaian, kemudian memandikan. Saat itu roh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu, Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabut nyawa
dari sakitnya pencabutan nyawa malaikat maut. Begitu kata Rasulullah. Rasulullah meriwayatkan bahwa mayit tidak boleh dimandikan menggunakan air panas dan air dingin, sebab jasad seseorang seperti terbakar saat nyawanya dicabut malaikat maut. Bahkan ketika dimandikan, ruh berkata kepada tukang memandikan jenazah, jangan memegang jenazah terlalu kuat, sebab masih terluka karena keluarnya nyawa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itulah jeritan mayit saat sedang dimandikan. Semoga dari cerita ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.